Bahkan gak cuma ziarah Pak Nabi, yusalli fihi rakaataini. Kemudian Nabi salat di Masjid Quba 2 rakaat, mengkhususkan waktu tertentu, mengkhususkan tempat tertentu, mengkhususkan ibadah tertentu. Itu praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bilang tidak boleh mengkhususkan waktu tertentu dengan ibadah tertentu, Pak? Itu dalilnya ada. Tapi kan Ustaz tidak definitif ke yang lain, cuma itu doang. Kalau yang lain kagak boleh, ngapain Nabi melakukan itu, Pak? Kalau ada kekhawatiran, Pak, ini bukan kekhawatiran bakal jadi bid'ah, Pak. Nabi khawatir bakal dianggap wajib. Praktek Nabi apa? Stop sholat tarawih di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Azza wa Jalla bisa kembali bermuajahah, tentunya dengan harapan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa anugerahkan tuntunan, lindungan dan ampunannya bagi kita semua. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Tema hari ini tentang perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kompetensi manusia atau peningkatan kompetensi manusia. Jadi kalau HRD itu ada di zaman Nabi, maka Nabi lah HRD yang paling luar biasa, yang bisa melihat, memahami, bahkan menilai, mengarahkan, membimbing seluruh kompetensi sahabat yang ada di sekitar beliau. Itu dahsyat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mampu menempatkan right man on the right job. Jadi orang yang tepat untuk tugas yang tepat. Jadi nggak mungkin Nabi itu kecele, nggak mungkin Nabi itu kecolongan ketemu orang yang tidak capable, tidak punya kompetensi di bidangnya. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, hari ini penting dalam membangun sebuah tatanan masyarakat, institusi, lembaga, di mana harus ada penempatan orang yang tepat dengan tugas yang tepat. Bahkan dalam konteks kecil, misalkan dalam kepengurusan yang kecil, lembaga kecil lah, sampai ke lembaga negara yang besar. Kalau ditempatkan dan distandarkan dengan right man on the right job, selesai Pak negara ini. Makanya Nabi SAW pernah mengingatkan, fa idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantadiris sa'ah. Jika ada urusan diberikan kepada orang yang bukan kapasitasnya, maka tunggulah kehancurannya. Itu real dari Nabi. Berarti Nabi sangat menganjurkan, sangat menegaskan betapa pentingnya kompetensi seseorang di bidang tertentu. Jadi jangan sampai jorok nempatin orang gitu. Orang tidak punya kompetensi di IT, taruh di IT, susah. Orang tidak punya kompetensi di di bidang keamanan, taruh di keamanan. Boro-boro ngurusin orang, ngurusin dirinya saja susah misalnya. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, peran-peran ini harus tepat, Pak. Jangan sampai kesalahan menempatkan peran itu berdampak pada kontraproduktif, baik dengan programnya atau dengan masyarakat sekitarnya. Harus betul-betul dipastikan bahwa ini harus produktif dan efektif di tengah-tengah masyarakat. Dan Nabi memastikan itu, Pak. Jadi Nabi SAW nih, Masya Allah, gak cuma dikasih wahyu, Pak. Nabi tidak hanya sekedar dikasih ajaran agama Islam. Nabi tidak hanya sekedar menyampaikan tentang surga, neraka gitu. Tapi Nabi juga mendongkrak kemampuan kualitas manusianya. Karena Nabi faham, Pak, untuk sampai pada kualitas yang terbaik di akhirat itu perlu ditunjang kualitas manusianya.
Karena akhirat akibat dari urusan dunia. Kalau dunianya tidak dimaksimalkan, gimana akhirat bisa maksimal, Pak? Makanya Nabi mengajarkan doa, Rabbana fid dunya wa fil akhirati. Dua-duanya harus bagus, Pak. Jadi kompetensi akhirat dengan mendapatkan surganya itu harus didapatkan oleh manusia. Tapi urusan duniawi jangan sampai kemudian tertinggal begitu saja. Juga harus ada peranannya. Maka Nabi mendorong manusia meningkatkan kualitas kehidupan di dunia supaya dampak ke akhiratnya bagus. Maka nanti kaidahnya, apapun yang Nabi tunjang kehidupannya di dunia itu dalam rangka menunjang kehidupan akhirat. Meningkatnya kompetensi manusia di dunia itu menunjang kompetensi di akhirat. Jadi nggak cuma sekedar ngudag-ngudag dunia gitu, ngejar-ngejar dunia, tapi lebih kepada target ukhrawinya. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, beberapa peran yang kemudian Nabi SAW atur, Pak, di tengah-tengah sahabatnya. Contoh, Nabi ketemu Abu Dzar Al-Ghifari, mantan perampok. Memang gayanya gaya reman, Pak, kalau Abu Dzar Al-Ghifari. Sudah begitu secara pemahaman, kedalaman pemahaman keagamaan ya bedalah dengan Abu Bakar, beda dengan Umar. Ini memang karakter daerah pedalaman dan apalagi punya kebiasaan ngerampok dulunya, begal lah gitu. Jadi raja begal dulunya ini. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, ketika Abu Dzar masuk Islam, Pak, itu bahasnya itu selalu to the point. Jadi hitam bilang hitam, putih bilang putih. Kadang-kadang karena keterbatasan pemahamannya benar dianggap salah gitu. Kadang-kadang misalkan ada kebijakan publik benar, tapi karena dia melihat dari sudut pandang yang sempit dianggap salah. Maka tidak jarang Abu Dzar Al-Ghifari jadi oposisi. Ketemu Abu Bakar As-Siddiq, nyerang Abu Bakar, kebijakan Abu Bakar dipertanyakan. Di zaman Umar bin Khattab, kebijakan Umar kadang-kadang dipertanyakan. Sampai di zaman Utsman bin Affan, kebijakan itu pun masih juga diperdebatkan atau dilawan gitu. Sampai di zaman Utsman bin Affan, akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari dikarantina, Pak. Dikarantina, diisolasi mandiri, di isoman gitu. Itu bukan karena Covid, Pak. Karena tindakannya yang cukup meresahkan beberapa gubernur, beberapa pejabat, dikritik habis-habisan. Kalau ke khalifahnya mungkin tidak sampai lugas, karena memang khalifah jelas kekuatan hukumnya, tapi di gubernur-gubernur habis Pak itu diserang sama Abu Dzar Al-Ghifari. Di zaman Utsman bin Affan dikarantina, nggak boleh kemana-mana, diem di situ. Kenapa? Meresahkan. Bukan di penjara, Pak, mungkin lebih ke penjara rumahan ya, atau penjara di penjara, di karantina lah gitu. Nggak boleh interaksi dengan yang lain sampai meninggalnya, Pak. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Kata Nabi Allah Muhammad, wahai Abu Dzar, kamu itu tidak cocok jadi pemimpin bagi dua orang. Jadi kalau ada dua orang, jalan nih dua orang, Abu Dzar sama yang lain, maka yang lain yang harus jadi pemimpinnya, jangan Abu Dzar. Kenapa? Tidak punya kemampuan leadership, gak usah diangkat jadi pemimpin. Dan itu Nabi sampaikan, Pak, di hadapan para sahabat, nasihat Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Maka ketika zaman Abu Bakar, Abu Dzar datang minta jabatan. Kata Abu Bakar, maaf, sebagaimana Nabi saya nggak bakalan ngasih ente jabatan, maaf nih. Di zaman Umar bin Khattab minta jabatan juga Abu Dzar Al-Ghifari, Umar nggak mau ngasih, Pak. Sampai di zaman Utsman minta lagi, nggak dikasih lagi. Jadi para sahabat komitmen dengan pesan Nabi bahwa Abu Dzar Al-Ghifari tidak cocok jadi pemimpin bagi dua orang. Tetap cocok itu jadi anak buah. Langsung vonis anak buah itu mah udah nggak usah jadi pemimpin. Boro-boro direktur, manajer kagak sanggup udah gitu. Itu untuk Abu Dzar Al-Ghifari. Bahkan yang kedua kata Nabi SAW, Abu Dzar, ente tidak cocok ngelola harta anak yatim. Ini supaya tidak timbul fitnah, Pak. Bukan berarti Abu Dzar suka nyolong uang, kan? Tidak ada sahabat nyolong uang, Pak. Kalau sudah jadi sahabat pasti benar. Terus kenapa kok nggak boleh ngurus harta anak yatim? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ada klausul, Pak. Klausulnya itu boleh
seorang yang mengelola harta anak yatim mengambil secukupnya dari harta tersebut untuk kebutuhan pribadinya. Itu dibolehkan. Yang jelas harus dengan nilai kepatutan atau nilai kepantasan. Ya, pantasnya aja berapalah itu. Ngelola anak yatim, yang ngelolanya dapat sekian persen, itu sah-sah saja. Ini hukumnya. Tapi untuk kasus Abu Dzar Al-Ghifari, beliau itu punya semangat charity-nya, Pak, punya semangat sosialnya tinggi. Jadi kalau beliau pegang uang, entah uang itu uang anak yatim, entah uang itu uang siapa, bawaannya tuh pengen sodakoh, Pak. Jadi bukan digunakan untuk kepentingan pribadi, saya pastikan tidak, Pak. Karena Abu Dzar Al-Ghifari sampai meninggalnya tidak punya harta sedikit pun. Jadi bukan untuk Abu Dzar, cuman Abu Dzar tuh bawanya gitu, Pak. Pegang uang itu pengen sodakoh aja bawaannya tuh. Gak tahu tuh uang yang mana, uang siapa ya. Tahu-tahu dihitung-hitung, uang anak yatim ini. Dan itu kelihatan ketika Utsman bin Affan ketika mengkarantina Abu Dzar Al-Ghifari, itu Abu Dzar dibekelin banyak harta, Pak. Kambing, unta, dinar, dirham, pakaian, dibekelin sama Utsman. Kenapa? Di karantina konsekuensinya kebutuhan pokoknya dicukupi. Isoman harusnya begitu, Pak. Jadi kalau memang suruh diam di satu tempat, penuhi kebutuhan pokoknya. Itu dulu nggak ada COVID sudah selesai, Pak, itu. Ini kalau ngelola negara nggak baca sirah begini, Pak. Hadirin ikhwati rahimakumullah, level seorang Abu Dzar saja hanya gara-gara agak kritis lah ketika berbicara kebijakan publik, dikarantina oleh Utsman bin Affan, dibekelin, Pak, ontaknya, dombanya, dinarnya, pakaiannya, cukup sekeluarga dicukupi kebutuhan Abu Dzar. Hitungan hari, Pak, dalam riwayat sampai 2-3 hari itu hartanya habis. Dibagiin nih ontak nih, bagi-bagiin. Pulang-pulang miskin lagi, Pak, itu Abu Dzar Al-Ghifari. Itu bawaannya gitu, Pak. Zaman dulu tuh orangnya begitu dia orangnya. Nah, hadirin ikhwatina rahimakumullah, jadi bukan karena sifat rakusnya Abu Dzar, na'udzubillah, enggak ada sahabat begitu. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari memang rajin sedekah, suka sedekah, kadang-kadang lupa. Bukan sengaja, Pak, lupa. Ini uang siapa? Kepake gitulah kasarnya. Kan suka ada tuh ceritanya tuh, Pak. Dia nggak bermaksud ngambil uang, Pak, cuman udah kepake, lupa, selesai. Kalau lupa kan bisa dihukumi apa-apa. Oh iya ya, kepake, lupa, kirain punya saya itu. Ternyata namanya lupa gimana? Dan nggak ada unsur kesengajaan, Pak. Untuk Abu Dzar Al-Ghifari dilarang punya jabatan, dilarang jadi pemimpin, dilarang pegang harta. Plotnya begitu, Pak. Udah begitu aja. Mau di Abu Bakar ditolak, ke Umar ditolak, ke Utsman ditolak, dikarantina malah di zaman Utsman. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi bisa paham kompetensi orang, Mbak. Bayangkan kalau Abu Dzar Al-Ghifari dengan kondisi seperti itu dia jadi pemimpin, atau kemudian pegang harta yang banyak, apa nasib umat nantinya, Pak? Maka sekali lagi seorang Nabi adalah HRD yang paling excellent. Dia bisa tahu seseorang kecenderungannya kemana. Gak harus pakai interview, Pak. Gak harus pakai tes, gak usah pakai isi formulir. Nabi langsung tahu, model begini mah begitu. Langsung Nabi bisa hukumi, Pak. Nah, ini cara Nabi SAW memanage kompetensi yang ada di kalangan para sahabat. Ya, Nabi harus menyatakan kamu agak cocok, ya udah nggak cocok, Pak. Mau di-upgrade kayak gimana juga udah stop di situ, Pak. Mentok sudah di situ. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, tapi di lain orang Nabi SAW memberikan porsi yang cukup leluasa. Contoh, Pak, ada seorang sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Sahabat ini bangsawan Mekah, Pak. Saking nilai kebangsawannya melekat pada diri Mus'ab, itu fasilitasnya fasilitas bangsawan. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kalau Mus'ab bin Umair main ke pasar pakai minyak wangi, karena minyak wanginya Mus'ab wangi betul, Pak. Dipakailah oleh Mus'ab main ke pasar. Pulang Mus'abnya, Pak, itu wanginya masih nempel di pasar, Pak. Itu hiperbolis ini. Pokoknya saking wanginya Mus'ab. Orangnya udah pulang ke rumahnya,
Itu pasar masih wangi, Pak. Berapa botol tuh minyak wangi, Pak? Mus'ab bangsawan, kaya raya, Pak. Tapi gara-gara ya biiznillah ya, gara-gara masuk Islam, fasilitas tadi habis. Tapi jiwa kebangsawanannya tetap kuat, Pak. Beliau orang yang elegan, beliau orang yang tahu etika, beliau orang yang tahu adab, beliau orang yang tahu bagaimana berkomunikasi, beliau orang yang tahu bagaimana cara bergaul. Maklum bangsawan, Pak, faham betul tentang etika, protokoler, semuanya faham betul. Bangsawan. Masuk Islam, miskin sudah Mus'ab bin Umair. Sampai ada satu peristiwa penting yang Nabi membutuhkan potensi Mus'ab bin Umair. Ini Masya Allah, ini Nabi sampai sedetail itu dulu. Ada 6 orang, Pak, dari Madinah melaksanakan ibadah haji. Ketemulah sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nanya, kalian dari mana? Oh, dari Madinah, wahai Muhammad. Belum kenal Rasul, baru namanya Muhammad saja. Dari Madinah? Dari Madinah. Yasrib lah saat itu namanya. Kalian punya kerjasama dengan orang-orang Yahudi? Oh iya, kami punya kerjasama dengan orang-orang Yahudi. Teman kami Yahudi mah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang siapa dirinya. Nabi menyampaikan, saya ini Rasulullah, saya ini mendapatkan wahyu, saya ini diutus oleh Allah, didatangi oleh Jibril, ini pesan-pesannya, ini nilainya, ini aturannya. Dijelaskan oleh Nabi kepada 6 orang ini. Di antaranya ada As'ad bin Jurarah, ada Jabir bin Abdullah, kemudian ada Uqbah bin Amir, ada Qutbah bin Amir, dan 2 orang lagi. Pokoknya totalnya 6 orang. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, yang 6 orang ini saling berpandang-pandangan, Pak. Pelong-pelong atau orang Sunda. Saling pandang-pandangan, Pak. Terus kata yang 6 orang ini, oh ini nih yang diceritain sama Yahudi. Orang Yahudi sering cerita tentang Nabi akhir zaman. Ciri-ciri yang disebutkan oleh orang-orang Yahudi sama persis seperti ciri-ciri yang disampaikan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti kalau Yahudi itu paham betul tentang siapa Nabi akhir zaman, Pak. Mi'ah fil mi'ah, 100% orang Yahudi tahu betul siapa yang akan jadi Nabi di akhir zaman. Dan itu jawabannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang Yahudi sering cerita, Pak, ke orang-orang Yasrib, ntar nih bakal ada Nabi akhir zaman. Namanya ini, ciri-cirinya kayak gini, lihat aja. Kalau Nabi itu sudah diutus oleh Allah, kalian akan kami perangi. Itu orang Yahudi ngomong sama orang Yasrib. Di forum-forum orang-orang Yasrib, orang Yahudi ceramah ngomongin tentang Nabi akhir zaman. Terutama yang jadi saksi hidupnya adalah Bani Ashal. Bani Ashal itu kabilahnya Sa'ad bin Mu'ad dan kabilahnya Usaid bin Hudair, Pak. Itu sering dinasehatin, sering diceramahin tentang Nabi akhir zaman sama orang Yahudi. Yahudi ceramah, kalian ini nanti akan dikumpulkan di bawah satu nabi, nabinya namanya Muhammad bin Abdullah. Cerita panjang lebar, ciri-cirinya disebutin, semuanya detail. Giliran ada nabi beda. Namanya juga Yahudi, Pak. Kalau nggak gitu bukan Yahudi namanya. Belum ada nabinya ngomongnya kayak orang bener, Pak. Wah, gila ada nabi kicep semua, Pak, itu. Hanya beberapa orang saja yang mau bersyahadat di hadapan Nabi. Nah, kembali ke orang-orang Madinah yang 6 orang ini, Pak. Yang 6 orang ini, oh ini berarti yang diomongin sama orang-orang Yahudi, ini nih yang dimaksud. Maka yang 6 orang ini, Pak, bersyahadat di hadapan Nabi. Masuk Islam, Pak, 6-6-nya itu, Masya Allah. Setelah masuk Islam belum ada syariat apa-apa, Pak. Masih yang penting syahadat saja dulu. Sudah bersyahadat, yang 6 orang pamit pulang ke Madinah. Tinggallah di kota Madinah kembali mereka, ngobrol, Pak, sama teman-temannya, cerita tentang apa yang mereka alami di kota Mekah. Kesimpulannya ada tambahan 7 orang masuk Islam, Pak. Jadi 6 orang kembali ke kota Madinah, nambah 7. Totalnya berapa, Pak? Totalnya 13. 6 tambah
7, satu orang absen Pak, kagak ngikut, maka yang 12 balik lagi ke Mekah. Setahun kemudian yang 12 orang balik lagi ke Mekah, haji lagi Pak. Ketemu lagi dengan Nabi, maka oleh Nabi dibaiat yang 12 orang itu yang dikenal dengan bai'ah Aqabah. Dibaiat itu oleh Nabi yang 12 orang ini, sini kata Nabi, kalian beneran nih masuk Islam, beneran Rasul, siap mendakwakan Islam? Oh siap, saya baiat, siap, sumpah setia kepada Nabi. Baiatnya baiat tentang Islam Pak, tidak boleh syirik, tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong. Itu disampaikan oleh Nabi. Salaman 12 orang itu sama Nabi. Sepakat, deal, selesai Pak. Mereka tidak akan musyrik, tidak akan membunuh, tidak akan mencuri, tidak akan berzina. 12 orang selesai dibaiat. Kemudian yang 12 orang mau pulang lagi ke kota Madinah. Kan sudah dibaiat Pak, mau pulang lagi nih. Sebelum pulang Nabi panggil Mus'ab bin Umair. Mus'ab sini. Ini 12 orang dari Yathrib. Mereka baru masuk Islam, baru dibaiat. Pemahaman agamanya udah dalam belum Pak? Belum, baru masuk Islam. Mu'alaf. Kamu kan udah lama nih tinggal di Mekah bareng aneh. Dari mulai sebelum aneh jadi Nabi sampai aneh udah jadi Nabi. Ente pergi sama yang 12 orang ini, temenin mereka, bimbing mereka, bina mereka sampai jadi muslim yang baik. Ini tugas musyrif Pak. Tugas murabbi. Jadi Mus'ab bin Umair ditugaskan untuk ngurusin yang 12 orang. Maka berangkatlah Mus'ab dengan 12 orang ke kota Madinah. Mus'ab bin Umair orang Mekah diminta oleh Nabi membimbing yang 12 orang, jadi pemimpin yang 12 orang, jadi guru bagi yang 12 orang. Ajarin Islam kepada 12 orang itu sampai jadi muslim yang militan. Saya gambarkan dulu Pak. 1 tahun kemudian Mus'ab plus 12 orang, taruhlah 13 dengan yang absen kan. Mus'ab dengan yang 13 orang. 1 tahun kemudian jadi 75 orang. Setahun. Padahal baru Mus'ab bin Umair. Nabinya belum datang, nabinya masih di Mekah Pak. Tapi dakwah Islam sudah tumbuh dan berkembang di kota Madinah. Bahasa ilustrasinya gini Pak, sebelum pesawat landing, landasannya sudah beres. Siapa yang beresin? Mus'ab bin Umair. Tim advance Pak ini. Dan efektif, berhasil Pak. Dari 12 berubah jadi 75 orang, 73 laki-laki, 2 orang perempuan. Dahsyat ini dakwahnya Mus'ab bin Umair. Hitungan 1 tahun. Nabi Nuh saja Pak 950 tahun cuma dapat 80 orang. Beda 5 sama Mus'ab. Mus'ab cuma setahun bisa beres 75. Nabi Nuh 950. Ya bukan berarti bagusan Mus'ab daripada Nabi Nuh. Nah, ini untuk menunjukkan betapa Mus'ab punya kehebatan dalam berdakwah Pak. Jadi kelebihan Mus'ab jago dakwah, jago komunikasi Pak. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, makasih Pak. Saya tanya Pak, kalau yang diutus Umar bin Khattab oleh Nabi, mungkin ceritanya lain Pak. Kalau yang diminta diutus oleh Nabi adalah Umar. Bandal-bandal dikit, sikat. Susah-susah diatur, sikat. Pas Nabi datang, mana orang Madinah? Habis semua Rasul. Susah diatur. Karena gaya Umar memang begitu Pak. Kan selalu nawarin begitu ke Nabi. Kalau ada yang ngapa-ngapain Nabi, menyakiti Nabi, Umar kan selalu tampil. Perlu saya sikat Rasul. Kalau Umar yang duluan datang Pak, itu bukan cuman habis orang-orang yang nggak bener, orang bener juga bisa jadi habis itu. Wah gini amat jadi orang Islam Umar. Kalau yang disuruh Abu Bakar Pak, bisa jadi banyak toleransinya. Karena Abu Bakar itu orang yang lembut. Boleh ini, boleh itu, nanti jadi liberal Pak.
Kalau dibiarkan ketemu orang yang terlalu lembut, maka butuh orang yang betul-betul bisa membimbing, bisa memaintenance orang-orang yang baru masuk Islam, Pak. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Ada kualitas yang dimiliki oleh Mus'ab, di mana Mus'ab dengan kebangsawanannya, sifat kebangsawanannya, dia mampu berkomunikasi dengan tepat, efektif, dan gol gitu, Pak. Closing gitu. Mungkin kalau bahasa Pak Hanif ini marketingnya jago marketing. Jadi dagang apa aja laku, Pak. Dagang apa aja laku. Namanya Mus'ab bin Umair. Contoh, Pak, bagaimana suasana dakwahnya Mus'ab. Mus'ab itu tinggal sama As'ad bin Jurarah. Nanti kalau Bapak baca sejarah, As'ad bin Jurarah itu orang yang menginisiasi sholat Jumat di kota Madinah. Sholat Jumat itu diwajibkan oleh Allah kepada kaum muslimin ketika Nabi masih di Mekah. Belum sanggup melaksanakan sholat Jumat, Pak, di Mekah. Repot nanti urusnya dengan orang-orang Mekah. Nabi ngirim surat. Sekretarisnya yang nulis surat. Nabi ngirim surat. Dikirimlah ke As'ad bin Jurarah. Beliaulah yang menginisiasi pelaksanaan sholat Jumat pertama kali di kota Yathrib. Perintahnya ke Nabi yang ada di Mekah. Pelaksanaannya itu yang punya peranan As'ad bin Jurarah. Maka Anas bin Malik, Pak, kalau dengar azan Jumat, itu selalu mendoakan As'ad bin Jurarah. Ya Allah, berkahilah As'ad. Ya Allah, rahmatilah As'ad. Anaknya nanya, Pak, kalau Bapak dengar azan Jumat, kenapa nyebut-nyebut As'ad bin Jurarah? Itu kenapa? Dijawab sama Anas bin Malik, As'ad bin Jurarah itu yang menginisiasi sholat Jumat. Jadi tiap ada praktek sholat Jumat hari ini, itu semuanya akan kembali kepada As'ad bin Jurarah pahalanya. Setiap adzan yang berkumandang, kata Anas bin Malik, makanya belajar. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, kembali ke As'ad dan Mus'ab. Bagaimana cara Mus'ab kemudian berdakwah? Ngobrollah sama As'ad bin Jurarah, Bang, kalau abang mau berdakwah di kota Yathrib, abang harus pegang pala orangnya, jangan buntutnya. Ini bahasanya As'ad. Ya udah, siapa orang yang berpengaruh di kalangan orang-orang Yathrib? Nah, kita fokus ke suku Aus dulu, Bang. Suku Aus itu ada suku Bani Ashal di dalamnya. Oke, Bani Ashal jadi target operasi Bani Ashal. Siapa tokohnya? Kalau tokohnya Sa'ad bin Mu'az. Cuman aneh kurang begitu dekat sama dia. Aneh dekatnya sama Usaid bin Hudair, sepupunya Sa'ad bin Mu'az. Ambil Usaid bin Hudair. Ente gimana caranya supaya Usaid bin Hudair datang ke tempat ini? Kata Mus'ab bin Umair. Maka As'ad pergi, Pak, nyari Usaid bin Hudair. Akhirnya diomongin, Pak, sesuatu. Usaid bin Hudair datang, Pak, ke hadapan Mus'ab bin Umair, bawa tombak mau bunuh Mus'ab. Kata Usaid bin Hudair, wahai Mus'ab, kamu tidak diterima oleh orang-orang Madinah. Kehadiranmu tidak kami harapkan. Pilihannya pergi atau saya tombak. Ini ancamannya cuma dua doang, suruh pergi atau mati. Jawaban Mus'ab dengan tenang, bangsawan biasa. Kata Mus'ab, Bang, bisa nggak abang duduk dulu? Abang duduk dulu, taruh dulu tombaknya, dengerin saya ngomong. Kalau saya udah ngomong, abang suka, alhamdulillah. Abang tidak suka, pamit saya udah. Kata Usaid, nah ini lebih bijaksana. Oh ya, ente ngomong, ane dengerin ente. Mus'ab ngomong, Pak, bicara beberapa hal. Endingnya syahadat. Hitungan menit. Gak usah pakai dakwah berhari-hari, Pak. Mus'ab hanya dalam satu kali pertemuan closing. Marketing apa, Pak, kayak gini? Hanya satu kali pertemuan closing, Pak. Nggak pakai nanti-nanti, langsung, Pak, syahadat. Sampai kata Usaid bin Hudair, indah nian agama yang kau bawa, wahai Mus'ab. Bagaimana caranya supaya saya masuk ke agama yang ente anut? Sampai segitunya. Kata Mus'ab, oh gampang, Bang, abang tinggal mandi, ntar balik lagi ke sini, kita syahadat.
mandi Pak Usaid bin Hudair, pulang datang lagi ke Mus'ab, syahadat Islam Usaid bin Hudair. Bisa gitu, itu sehari saja ketemu langsung deal. Yang saya belum nemu itu bagaimana obrolan Mus'ab bin Umair belum ketemu. Kok bisa langsung closing itu gimana? Itu masya Allah, dahsyat. Penelitiannya lagi ongoing proses lah. Ini mudah-mudahan ketemu Pak. Cara bagaimana closingnya Mus'ab bin Umair, marketing yang paling jago di zaman itu. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kata Usaid bin Hudair gini, tapi bang maaf nih, kalau saya masuk Islam itu biasa aja, nggak ada pengaruhnya buat yang lain, karena saya bukan pemimpin. Yang jadi pemimpin Bani kabilah saya itu Sa'ad bin Mu'ad, sepupu saya. Nah kalau dia yang masuk Islam, saya jamin semuanya masuk Islam. Bukan saya, Sa'ad yang perlu abang masuk Islam kan. Kata Mus'ab, ya udah ente bawa Sa'adnya ke sini, biar ane yang ngomong. Oh siap. Ini Pak, ini adabnya. Tidak nyuruh Usaid bin Hudair yang dakwah. Usaid bin Hudair cuma tugasnya jadi calo, ngajakin doang. Yang ngomong nanti Mus'ab. Kenapa? Skillnya ada di Mus'ab. Nggak boleh Usaid bin Hudair ngomong macam-macam. Nanti ngomong Islam, Islamnya kemana-mana lagi ntar. Orang baru masuk Islam, harus Mus'ab yang punya kedalaman ilmu karena sudah berpuluh-puluh tahun bersama Nabi SAW. Dipanggil Pak Sa'ad bin Mu'ad, panggilannya pun dengan emosi, jadi dipancing. Kata Usaid bin Hudair, bang, orang ono yang baru datang, wah kurang ajar bang, kayaknya perlu disikat sama abang ini. Oh gitu bang, oh gitu deh, iya bang, pokoknya habisin aja bang. Diprovokasi Pak. Tapi kalau nggak begitu nggak bakalan datang Sa'ad bin Mu'adnya Pak. Maka Usaid bin Hudair paham, udah dipancing aja lah emosi. Dipancing emosi loh Pak. Nggak kata-kata bagus, misalkan ada Mus'ab, orangnya baik, orangnya santun, indah nian bang yang diomongin sama Mus'ab, nggak begitu Pak. Dipancing emosi. Ya akhirnya Sa'ad bin Mu'ad bawa tombak juga Pak, datang ke Mus'ab bin Umair dengan tatapan emosi dan ucapan emosi sama kayak Usaid bin Hudair. Ente pergi nggak ada di tempat aneh, kalau kagak pergi aneh tombak nih. Mus'ab santai aja, paling juga sama kayak adeknya. Kata Mus'ab, bang, bisa nggak abang duduk dulu bang? Dengerin aneh ngomong. Kalau abang udah dengerin aneh ngomong, abang terima, alhamdulillah. Kalau abang tolak, aneh pergi nih. Gampang urusan pergi mah, gak usah pakai tombak-tombakan. Kata Sa'ad bin Mu'ad, oke deal, bener bijak nih ente. Taruh tombaknya mah ditancepin, ayo ente ngomong. Ceritalah Mus'ab, panjang lebar cerita. Ini komentarnya Sa'ad bin Mu'ad. Kata Sa'ad bin Mu'ad, demi Allah, sebelum anda berbicara tentang Islam, saya sudah melihat Islam dari diri anda. Jadi belum juga ngomong Pak, Islam itu udah kelihatan di dirinya Mus'ab. Dalam bahasa guru saya itu, ar-ruh sara'at minal kalam. Ruh itu lebih cepat daripada kata-kata. Belum juga ngomong orang udah paham. Belum juga ngomong udah sampai Pak. Mendeliverikan ruhiyah itu sudah sampai, padahal belum ngomong. Itu kekuatan ruhnya Mus'ab bin Umair. Syahadat pas Sa'ad bin Mu'ad. Dan betul kata Usaid bin Hudair, Sa'ad bin Mu'ad datang ke kaumnya, dikumpulin Pak Bani Ashal. Kata Sa'ad bin Mu'ad di tempat umum, beliau naik ke atas ke tempat yang lebih tinggi. Kata Sa'ad bin Mu'ad, wahai Bani Ashal, siapakah aku di tengah-tengah kalian? Ini disclaimer dulu Pak, konfirmasi dulu, karena ini penting nih. Jangan-jangan dianggapnya cuma anak bawang doang, kan bahaya. Jadi Sa'ad bin Mu'ad harus pastiin dulu nih, siapakah saya di tengah-tengah kalian? Respon Bani Ashal, engkau adalah pemimpin kami, engkau adalah panutan kami, perintahmu kami taati, laranganmu kami tinggalkan. Oh clear gak nih? Ini kalimat kuncinya Pak, karena kamu kayak Sa'ad bin Mu'ad melanjutkan obrolannya kalau itu gak keluar. Maka kata Sa'ad bin Mu'ad, kalau begitu haram kalian menampakkan wajahnya di hadapanku sebelum kalian masuk Islam. Saya tunggu sampai matahari terbenam. Wah, ini selesai Pak. Haram menampakkan wajah kalian di depan saya sebelum kalian masuk Islam. Saya tunggu sampai matahari terbenam. Ditungguin Pak Sa'ad bin Mu'ad, semuanya masuk Islam kecuali satu orang, namanya Usairim. Nanti masuk Islamnya pada perang Uhud. Ada cerita lain. Jadi
dia masuk Islam, masuk surga tanpa pernah sekalipun sujud di hadapan Allah, namanya Usairi. Nanti cek aja Pak. Ada orang yang sudah masuk Islam belum pernah sholat sekalipun tapi masuk surganya, itu dari Bani Ashal, anak buahnya Sa'ad bin Mu'adz. Seluruh Bani Ashal masuk Islam dengan instruksi Sa'ad bin Mu'adz. Pegang palanya bukan buntutnya. Jadi Mus'ab bin Umair tinggal duduk-duduk aja. Saat masuk Islam, 2 orang udah bersyahadat, sekampung bersyahadat. Ini caranya Mus'ab, efektif, efisien. Mungkin sambil ngopi ya. Mana lagi yang perlu kita datengin? As'ad bin Jurarah kan wakilnya As'ad bin Jurarah. Siapa lagi Bang yang perlu kita omongin nih? Biar banyak mayoritas muslim di Madinah. 75 Pak Madinah masuk Islam. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, ini ketepatan Nabi memilih Mus'ab bin Umair. Kalau orang lain yang ditugaskan oleh Nabi bisa jadi hasilnya beda. Ketepatan itu Pak. Maka kita kalau misalkan jadi pemimpin, jadi leader, pastikan kita paham siapa dan tugasnya apa. Right man on the right job. Jangan sampai salah tempat, karena nanti tidak produktif, malah bisa jadi kontra produktif. Hadirin ikhwati rahimakumullah, yang ketiga namanya Mu'ad bin Jabal, seorang sahabat ahli fikih. Jadi Nabi itu punya sahabat dengan berbagai macam kompetensi keilmuan. Abdullah bin Abbas pakar Quran, nanya tafsir, Abdullah bin Abbas jawabannya. Abu Hurairah pakar hadis, nanya hadis, Abu Hurairah jawabannya. Nanya fiqih, Mu'ad bin Jabal. Nanya faraid, Zaid bin Sabit. Ilmu waris, nanya ke Zaid bin Sabit. Ahli qiraah Pak, jago qiraah, bukan jago tafsir, jago qiraahnya Ubay bin Ka'ab. Kan Nabi baca itu dengan berbagai macam qiraah. Nah, itu yang jago qiraah itu Ubay bin Ka'ab. Jadi masing-masing punya kelasnya. Keren ya zaman Nabi. Jadi Nabi punya sahabat, kapasitas itu macam-macam Pak, dahsyat itu. Kamu jalan, tinggal kita doang kan Nabi. Yang keren ya, insyaallah. Hadirin ikhwati rahimakumullah, Mu'ad bin Jabal pakar fikih Pak. Nabi tugaskan untuk datang ke sebuah kampung. Sini Mu'ad, ente harus dakwah ke sono. Siap Rasul, kata Mu'ad bin Jabal. Tapi Nabi tes dulu Pak sebelum berangkat. Kata Nabi, wahai Mu'ad, jika kamu menemukan perkara masalah di tempat baru kamu nanti, bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Dijawab oleh Mu'ad bin Jabal, pakai Quran Rasul. Kalau kagak ada di Quran, pakai hadis Rasul. Kagak ada di hadis, ajtahidu ra'i, saya akan berijtihad dengan akal saya. Saya nggak akan mundur sampai ketemu jawabannya. Saya pakai logika saya pakai akal saya. Maka materi ini Pak berhubungan dengan materi kemarin, mengembangkan kualitas akal. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kata Mu'ad bin Jabal, kalau ada masalah pakai Quran. Gak ditemukan di Quran, pakai hadis. Gak ditemukan pakai hadis, pakai ijtihad ra'yi saya. Dan itu dibolehkan Pak berijtihad. Nah, ini baru masuk contoh kasus Pak. Hadirin ikhwati rahimakumullah, saya ingin menunjukkan bagaimana cara berijtihad sampai melahirkan produk hukum. Di Quran kagak ada teksnya, di hadis tidak definitif teksnya, tetapi bisa diambil kaidah hukum dari Quran dan hadis. Mohon izin Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya tanya dulu Pak, boleh tidak mengkhususkan waktu tertentu untuk ibadah tertentu? Mengkhususkan, misalkan Bapak mengkhususkan malam Rebo untuk ibadah tertentu, boleh tidak? Jawabannya tidak boleh atau boleh tidak. Jangan kacau. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ada istilah Pak dari banyaklah ulama ya di Indonesia atau di luar negeri, kalau mengkhususkan waktu tertentu untuk ibadah tertentu yang tidak dicontohkan oleh Nabi, bisa masuk kategori bid'ah.
kan begitu penjelasannya. Kita jawab nih. Kalau ada yang bilang tidak boleh mengkhususkan ibadah tertentu pada waktu tertentu, itu bertentangan satu dengan nas hadis Nabi, dua dengan qaul para ulama generasi salafus saleh. Kalau ada yang bilang dan menyatakan tidak boleh mengkhususkan waktu tertentu untuk ibadah tertentu, berarti sudah menyalahi hadis dan sudah menyalahi qaul ulama generasi salafus saleh. Loh, kok bisa gitu, Ustaz? Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Satu hadis, Pak. Ini ada beberapa hadis saya baca ya, tapi satu dulu. Ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya gini, Pak. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yazuru Masjid Quba. Kata hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru, biasa berziarah Masjid Quba, ke Masjid Quba kulla sabtin, setiap hari Sabtu. Ini mengkhususkan tidak? Mengkhususkan tidak? Kenapa? Karena Nabi kalau Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tidak ziarah, hanya hari Sabtu. Bahkan gak cuma ziarah, Pak, Nabi yusalli fihi rakaataini, kemudian Nabi sholat di Masjid Quba 2 rakaat. Mengkhususkan waktu tertentu, mengkhususkan tempat tertentu, mengkhususkan ibadah tertentu. Itu praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bilang tidak boleh mengkhususkan waktu tertentu dengan ibadah tertentu, Pak? Itu dalilnya ada. Tapi kan Ustaz tidak definitif ke yang lain, cuma itu doang. Kalau yang lain kagak boleh, ngapain Nabi melakukan itu, Pak? Nabi mengisyaratkan, Nabi membolehkan mengkhususkan waktu tertentu untuk ibadah tertentu sebagai ibarah, sebagai pelajaran bahwa praktek begini boleh. Karena kalau praktek begini tidak boleh, Pak, mengkhususkan waktu tertentu untuk ibadah tertentu itu tidak boleh, gak mungkin Nabi lakukan dan tidak mungkin Nabi contohkan dalam perkara apapun. Contoh, Pak, taraweh Nabi full nggak 30 hari di masjid? Tidak. Kenapa tidak full? Karena khawatir dianggap wajib. Kalau ada kekhawatiran, Pak, ini bukan kekhawatiran bakal jadi bid'ah, Pak. Nabi khawatir bakal dianggap wajib. Praktek Nabi apa? Stop sholat taraweh di masjid. Maksudnya gini, Pak, kalau Nabi dengan hadis tadi khawatir akan muncul kebid'ahan, maka Nabi ngapain mencontohkan itu? Lawang khawatir dipraktekkan wajib atau dipahami wajib saja Nabi sudah hentikan, Pak. Apalagi kalau khawatir dilakukan jadi bid'ah. Ini kecerdasan Nabi, Pak. Kalau khawatir wajib saja Nabi tinggalkan taraweh, apalagi kalau khawatir jadi praktek bid'ah, layak untuk lebih ditinggalkan, Pak. Tapi Nabi tidak meninggalkan. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yazuru Masjid Quba kulla sabtin masyian wa raqiban, kadang jalan kaki, kadang naik kendaraan. Yusalli fihi raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Khusus harinya, khusus tempatnya, khusus ibadahnya, Pak. Itu boleh. Itu contohnya. Biar clear, Pak, biar fair, biar adil. Ustaz itu kan pendapat Ustaz saja. Saya pakai pendapat ulama, Pak. Biar clear lah, biar fair. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Pernah dengar istilah syarah, Pak? Pernah dengar istilah syarah? Sahih Bukhari ada syarahnya, ada penjelasannya. Para ulama yang muktabar bikin syarah, di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau bikin kitab syarah Sahih Bukhari, nama kitabnya Fathul Bari. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, dalam kitab Fathul Bari menjelaskan hadis ini, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini, hadis yang tadi saya bacakan, jawazu takhsisi ba'dil ayyami, bolehnya
mengkhususkan hari-hari tertentu, sebagian hari-hari tertentu bi ba'dil a'mali sholihati, dengan sebagian amal-amal soleh tertentu. Boleh. Itu komentar ulama pensyarah hadis. Kalau omongan Daniel Barkah tidak cocok dan tidak bisa diterima, Ibnu Hajar masa gak diterima, Pak? Bahkan kata Ibnu Hajar, wal mudawamatu ala dzalik, dan dirutinkan. Boleh, Pak, mengkhususkan waktu tertentu untuk ibadah tertentu, bahkan rutinan boleh. Kata siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berdasarkan apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana? Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yajuru Masjid Quba kulla sabtin masyian wa raqiban yusalli fihi raq'ataini. Riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Ada dalilnya, Pak. Yang bilang gak ada dalilnya berarti gak paham dalil. Hadirin ikhwati, tadi bunyi apa? Itu gimana? Berarti stop atau adzan dulu? Ada. Qadha adzan dulu. Jadi gimana? Lanjut. Berapa menit lagi? 5 menit? 5 menitan? 10? Baik, 10 menit. Mohon waktu 10 menit. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah. Maka nanti di breakdown, Pak, kesimpulan hukumnya adalah ketika kita punya amalan misalkan tilawah, kita punya amalan misalkan zikir, boleh dikhususkan di waktu tertentu. Misalnya saya biasa baca Al-Baqarah malam Jumat, boleh? Boleh. Tidak usah pakai dalil, karena dalilnya pakai dalil umum ini, Pak. Dalilnya pakai dalil umum ini. Bahwa dalil umum ini tentang ziarah Nabi ke Masjid Quba itu bisa jadi dalil praktek-praktek ibadah yang hukumnya sunnah kita khususkan di waktu tertentu, itu boleh. Dalil umumnya ini. Kalau nyari dalil yang definitif, Pak, dalil yang sharih definitif menyebutkan langsung praktek kitanya, tentu nggak akan ketemu. Pakai dalil umum ketemu, Pak, bahwa boleh pada dasarnya mengkhususkan waktu tertentu untuk ibadah tertentu, monggo, Pak. Baca Yasin malam Jumat, baca Al-Waqiah malam Jumat, baca Ar-Rahman hari Jumat, bebas, Pak. Al-Kahfi malam Jumat, silahkan. Yang penting tidak masuk pada ranah yang sifatnya wajib. Misalkan mengkhususkan sholat wajib cuma 2 waktu, itu nggak boleh. Harus 5 waktu, bahkan itu nggak bisa diganggugat kalau masalah itu. Tapi Bapak punya zikir, misalkan zikirnya subhanallah, subhanallah, mau dirutinkan ba'da subuh dengan jumlah yang banyak, silahkan, Pak.
Hadisnya begini. Dan saya himbau Bapak Ibu yang Allah muliakan, para asatid terutama, jika menyampaikan sesuatu kaidah hukum yang disampaikan kepada masyarakat, maka tolong sampaikan secara betul-betul ilmiah. Kalau memang ada dalil itu, sampaikan ada dalil, walaupun dalil tersebut bertentangan dengan praktek pribadinya, Pak. Saya ini alumni Persis, Pak, nggak pernah mengkhususkan waktu tertentu untuk ibadah tertentu. Tapi karena saya tahu ada dalil itu, ada kesimpulan itu, saya sampaikan, Pak. Itu komitmen ilmiah namanya. Dan jika ada orang yang tahu tentang hakikat ilmu ini, tidak mau menyampaikan kepada umat, dia khianat akan ilmu. Dia menutup-nutupi umat dari ilmu. Itu kaidah. Saya tegaskan, boleh mengkhususkan waktu tertentu untuk ibadah tertentu berdasarkan hadis ini, berdasarkan qaul Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tambahan, Pak, terakhir. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau, hadis ini anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yazuru Masjid Quba, kata Imam Nawawi, jawazu takhsisi ba'dil ayyami biziarah. Kata Imam Nawawi, hadis ini jadi dalil bolehnya mengkhususkan hari-hari tertentu untuk aktivitas ziarah. Orang Indonesia mengkhususkan Idul Fitri untuk ziarah. Pakai hadis ini bisa dan boleh, Pak. Bukan bid'ah, itu bidalil, berdasarkan dalil, bukan berdasarkan hawa nafsu. Maka sekali lagi saya sangat sarankan bagi ustadz yang paham tentang ini, sampaikan, jangan ditutup-tutupi. Kalau berani menutupi tentang ilmu ini, khianat akan ilmu, Pak. Oh, itu kena pasal berlapis itu. Sampaikan, walaupun ustaznya tidak mau mengamalkan, itu lain persoalan. Urusan mau atau tidak mau mengamalkan bukan menjadi domainnya, Pak. Tapi kalau ada data itu, sampaikan kepada umat. Jangan bikin umat bingung. Toh ada, Pak. Makanya praktek ziarah Idul Fitri, ziarah sebelum Ramadan, minta maaf sebelum Ramadan, mengkhususkan waktu tertentu untuk minta maaf, boleh berdasarkan hadis ini, gitu loh, Pak. Dan itu namanya ijtihadun. Nggak ada di Quran, tidak ada langsung di hadis Nabi secara definitif, ya pakai dong logikanya. Ada praktek Nabi yang menjadi dasar hukum bagi praktek-praktek yang lain. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, termasuk, Pak, ini mungkin nanti dibahas di pertemuan yang akan datang, bolehnya mengekspresikan rasa syukur dengan sujud, dengan tilawah, dengan sholat, dengan puasa. Seulang, Pak, boleh menunjukkan rasa syukur dengan sujud, tilawah, puasa, berbagi makanan atau yang lainnya. Boleh, Pak. Nanti ada kaidah begini. Saat Nabi bersyukur dilahirkan hari Senin, saat Nabi bersyukur dapat wahyu hari Senin, maka Nabi bersyukur di hari Senin dengan cara apa, Pak? Puasa. Tapi ekspresi syukur tidak hanya sekedar puasa, Pak. Kadang-kadang bisa juga dengan as-sujud atau dengan tilawah atau dengan aktivitas yang lainnya. Ekspresi syukur itu macam jenisnya, jangan hanya puasa. Nabi mensyukuri hari lahirnya dengan puasa. Kita mensyukuri hari lahir Nabi dengan cara, kita bahas dia. Baik, saya rasa itu Bapak Ibu yang Allah muliakan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi, bahwa Nabi SAW paham betul dengan kompetensi sahabatnya. Nabi tahu mana yang melek fikih, Nabi tahu mana yang faham Quran, Nabi tahu mana yang faham hadis, Nabi tahu yang jago dakwah, Nabi tahu yang tidak jago apa-apa. Dan itu kemudian dihukumi oleh Nabi, selesai, antum di situ aja lah, gak usah ngapa-ngapain. Dan itu Nabi faham, sehingga semuanya berjalan on the track, sesuai dengan tracknya. Tidak ada penyimpangan, tidak ada kesulitan, tidak ada hambatan, sehingga membangun masyarakat kota Madinah sukses, berhasil, lancar. Kalau sudah menempatkan orang yang tidak kompeten di bidang tertentu, ditempatkan di bidang tersebut, tunggu tanggal mainnya. Idza usidal amru ila ghairi ahliha fantadiris sa'ah. Jika kita memberikan amanah urusan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh.